Salam jumpa lagi dalam perspektif Isidorus Lili Jawa. Kali ini saya akan mengupas tuntas tentang momentum semau dan heartless mentality. Pada tanggal 12 September 2021 kemarin, media online radar.com menurunkan opininya yang berjudul Pencerca Semau dan Herd Mentality yang ditulis oleh seorang wartawan senior, Primus Dorimolu. Dalam artikel itu, Primus melukiskan konsep herd mentality seperti ini. Satu mengecam, mengumpat, mengutuk, yang lain langsung ikut-ikutan mengecam, mengumpat, mengutuk tanpa berusaha terlebih dahulu memahami masalah. Itulah herd mentality atau mentalitas kawanan. Seperti binatang, yang satu lari, semua yang lain juga ikut lari, meski tidak tahu duduk persoalannya. Satu mengamuk, yang lain ikut mengamuk, mesti tidak tahu masalahnya. Saya coba melihat kembali tulisan saya yang saya publis beberapa hari setelah momentum semau itu. Judulnya, Mahalnya Keteladanan. Dalam tulisan itu saya menyoroti dua hal pokok. Yang pertama, mahalnya keteladanan para pemimpin dan pejabat kita. Di tengah penerapan PPKM dengan berbagai regulasi pembatas, para pejabat masih bisa menikmati momen pesta di semau itu. Mungkin view saya terbatas pada video berdurasi pendek dan warta online yang beredar saat itu. Tetapi video itu merekam realitas, ia bukan unreal. Nah, acara di semau itu memang by design. Karena itu membuat panggung yang besar, mendatangkan artis, penyanyi, band, itu bagian dari konsep pesta. Kalau hanya pertemuan biasa-biasa saja, mengapa harus ada unsur-unsur seperti itu? Inilah yang saya maksudkan dengan mahalnya keteladanan. Rakyat diminta berdiam di rumah, pejabat berpesta. Rakyat diminta menjaga jarak, pejabat merapatkan barisan. Yang kedua, soal empati. Dalam tulisan Primus Dorimolu dalam radar.com itu dijelaskan bahwa pertemuan virtual memang tidak efektif karena jaringan internet di NTT tidak stabil. Pertemuan Zoom juga demikian. Jaringan telekomunikasi di NTT itu up and down. Karena itu, momentum semau penting untuk bisa mempertemukan para kepala daerah. Tetapi, saya justru bertanya, mengapa tidak memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang cukup akomodatif yang ada di Kota Kupang? Nah, ini yang saya sebutkan dengan hilangnya empati para pemimpin kita. Rakyat sedang menderita karena krisis COVID-19, krisis karena pergerakan ekonomi melambat, krisis karena pendapatan berkurang, tetapi para pejabat kehilangan empati terhadap soal-soal itu. Empati adalah suatu kemampuan untuk memahami apa yang dirasakan orang lain, melihat dari sudut pandang orang tersebut, dan membayangkan bagaimana posisi kita ketika kita berada dalam posisi seperti orang-orang tersebut. Momentum semau memang mempertegas bahwa empati itu jauh dari pemimpin dan pejabat kita. Mereka sibuk dengan agendanya hingga melukai perasaan rakyatnya sendiri. Dalam posisi sebagai rakyat kebanyakan, saya tergerak untuk menyoroti persoalan semau dalam semangat herd mentality, tetapi bukan dalam konsep Primus Dorimolu. Saya merasa tergerak, senasib dan sepenanggungan dengan sesama rakyat yang mengalami masa-masa sulit di kala pandemi ini. Saya mendengar keluhan warga yang hidup dalam pembatasan-pembatasan PPKM. Saya menangkap kegusaran hati mereka ketika membaca berita atau menonton video momentum semau itu. Saya refleksikan semuanya itu. Saya tuangkan dalam bentuk tulisan. Sama sekali tidak seperti binatang, yang satu lari, yang lainnya ikut berlari. Saya paham persoalannya, karena itu saya tulis. Saya dan mungkin pencerca semau yang lain punya mentalitas kawanan bersama rakyat. Ini bukan soal politis,
Ini soal kemanusiaan, soal nilai. Bahwa ada keteladanan yang semakin mahal dan empati yang hilang dari bumi NTT. Maka menulis adalah berbagi energi untuk membangun kesadaran bersama bahwa ada persoalan dalam momentum semau itu. Hilangnya empati, mahalnya keteladanan adalah hal-hal yang sangat riskan bagi derap perjalanan NTT ke depan. Bagi saya, justru momentum semau itu sebenarnya menampilkan heartless mentality para pemimpin dan pejabat kita. Mentalitas tanpa kawanan, mentalitas tidak peduli dengan rakyat, mentalitas apatis terhadap kawanan rakyat, mentalitas malas tahu terhadap persoalan rakyat sedang dipertontonkan para pemimpin kita. Salah satu ciri penting dari heartless mentality adalah hilangnya empati. NTT tetap berada dalam jajaran juara bertahan ketiga termiskin se-republik ini juga karena faktor heartless mentality para pemimpin dan pejabat kita. Kekuasaan cenderung dimanfaatkan untuk mengumpulkan banyak, menumpuk banyak, mengambil sebanyak-banyaknya benefit untuk kepentingan famili dan kelompok, bukan lagi bagi kepentingan rakyat banyak. Maka kelompok kekuasaan selalu menjadi kelompok yang diuntungkan dan dimumpungkan dalam banyak hal. Peristiwa semau itu sesungguhnya hendak mewartakan pesan ini, bahwa mahalnya keteladanan dan hilangnya empati para pemimpin kita di provinsi, di kabupaten kota, se-NTT menjadi jalan berliku menuju NTT bangkit, NTT sejahtera. Salve.